Membongkar statistik palsu Anies terkait COVID-19, ditulis oleh Manuel di cword.com. Anies Baswedan lagi-lagi melakukan politisasi mayat dengan cara memberikan teror kepada rakyat Jakarta lewat kematian-kematian terkait COVID-19. Di dalam cuitan busuknya, dia menuliskan bahwa pada tanggal 19 September ada 45 jenazah yang dikubur di pekuburan massal DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan juga dengan himbauan untuk tetap di rumah. Kalau mau keluar, pakai masker. Artinya, dia mengaitkan ke-45 jenazah itu merupakan jenazah COVID-19. Ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi jika kita melihat fakta yang ada, ternyata tidak demikian. Mari kita bongkar kepalsuan statistik yang disajikan Anies. Statistik adalah sebuah ilmu yang meyakinkan orang terkait apa yang kita ingin sajikan. Itu saja di mata Anies, bukan ilmu yang murni lagi. Kita melihat Anies sedang memainkan politisasi mayat untuk menghancurkan Jakarta. Bagaimana kisahnya? Jadi sebenarnya apa yang menjadi framing jahat Anies adalah mengatakan satu malam bahwa ada 45 mayat yang dikubur karena COVID-19. Akan tetapi, setelah dibongkar oleh Ferdinand Hutahian tentang kematian COVID di Jakarta dari tanggal 18 September dan 19 September adalah 22 orang dan 10 orang masing-masing. Jadi secara total, kematian yang tercatat karena COVID-19 di Jakarta hanya 32 orang. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa dikuburkan 45 orang? Selisihnya itu apa? Jenazah non-COVID atau memang jenazah-jenazahan? Masih ada 13 orang yang harus dijelaskan. Apakah status 13 orang tersebut? Kalau bicara data kematian harian, Anies lagi-lagi tidak terbuka. Dengan cara membandingkan tingkat kematian rata-rata harian di tahun 2019 dengan tingkat kematian rata-rata harian di tahun 2020 yang sedang progres alias berjalan. Kalau kita lihat perbandingannya, mungkin itu bisa lebih jelas. Tapi sekali lagi, sifat pragmatis Anies dalam memaparkan data sangat berpotensi untuk dipolitisir dan dipelintir untuk menyalahkan pemerintahan pusat. Bahkan orang yang bisa disebut sebagai antek Amerika ini mengajak dan merendahkan pencarian vaksin COVID-19 di Indonesia dengan membanding-bandingkan apa yang menjadi janji Amerika. Memang, lulusan Amerika ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Indonesia tidak bisa begitu saja membiarkan Anies Baswedan tetap memimpin dengan cara meneror orang-orang lewat fakta yang tidak jelas dan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Penguburan massal karena COVID-19 memang terjadi. Tapi yang harus kita ketahui, mereka yang meninggal karena terpapar COVID merupakan orang yang memang secara fisik sudah lemah. 99 orang yang meninggal karena COVID membawa penyakit lainnya. Mungkin kurang dari 14% orang meninggal karena murni COVID. Kalau saya modelkan maksud saya dalam diagram Venn, mungkin para pembaca sangatlah kaget. Misalnya ada 61.966 orang yang terpapar COVID. 77,8%-nya sembuh, 19,7% berjuang, dan 2,6% meninggal. Jadi secara angka yang sembuh sudah 48.247, berjuang 12.718, dan meninggal 1.581. Ya, angka ini saya sengaja ambil dari data yang ada per hari ini. Dari 1.581 orang yang meninggal, 80% orang meninggal membawa penyakit bawaan alias komorbid, dan hanya 14% pasien meninggal murni karena COVID. Itu pun masih diragukan. Jadi secara angka, hanya 221 orang yang meninggal murni karena COVID. Secara rentang waktu COVID-19 mengganas di DKI Jakarta dalam rentang waktu Maret sampai September, 6 bulan. Jadi per bulan sekitar 37 orang yang meninggal. Angka ini dibandingkan dengan angka DBD sangat kecil. Di DKI Jakarta sendiri, kurang dari 3 bulan pertama 170 orang sudah meninggal karena penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut. Artinya ada 57 orang meninggal karena DBD. Untuk kita ketahui bersama, virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti itu sangat ganas. Orang yang meninggal karena DBD dan komorbid itu lebih sedikit ketimbang terkena DBD secara murni.
Angka-angka semacam ini harus kita pahami. Jadi kalau bicara sehari 45 jenazah, jenazah apa? Apakah Anies bisa menjelaskannya? Rasanya dia tidak paham data yang ia keluarkan sendiri. Saya khawatir jika dia tetap berkuar-kuar tentang COVID-19 tanpa menyandingkan data-data kematian lain, ini bisa dikatakan strategi untuk melakukan apa yang pendukungnya pernah kerjakan saat Pilkada 2016 silam. Strategi Farhouse of Falsehood sedang digencarkan langsung oleh Panglima Sara itu. Silakan viralkan artikel ini. Kita tidak boleh dibodoh-bodohi dan ditutup matanya dengan hal ini. Strategi ini kalau terus dimainkan oleh Anies, jangan heran juga bisa bikin dia jadi presiden yang membubarkan Indonesia, bahkan sebelum 2020. Karena hoax ala Surya yang dimainkan ini. Begitulah palsu-palsu. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seaworld.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio. Bikin 44 tugu peti mati, 4 angka kematian, double kill ala Anies. Ditulis oleh Ronindo di seaworld.com. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Klaster Balai Kota merambah ke berbagai penjuru ibu kota. Pejabat di Balai Kota terus bertambah. Sedangkan ada camat yaitu Camat Kelapa Gading juga sudah menemui ajalnya karena corona. Pembuatan tugu peti mati itu seharusnya jadi pengingat buat Anies bahwa masa hidup para pejabat DKI itu begitu singkat untuk saat ini. Dan hal itu berlaku buat dirinya sendiri. Dengan kata lain, tugu peti mati itu cermin untuk jadi momentum agar mereka bekerja keras tapi cermat karena malaikat maut siap-siap menjemput. Tapi justru yang terjadi adalah bancakan anggaran tetap berjalan. Para bidadari dan pengawal Anies terus membiarkan masa pandemi ini buat menggerus anggaran. Sedangkan Anies sendiri tak menangkap momentum ini untuk menjadi kesempatan emas untuk bertindak bijak menyelamatkan rakyat. Peresmian tugu peti mati sebagai monumen pandemi sebenarnya tak salah. Tapi satu saja sudah cukup, boy. Ngapain tugu peti mati dibuat sedemikian banyak? Ngapain sampai overdosis? Ini kan sangat kontradiktif dan kontraproduktif. Parahnya, dengan jumlah yang entah sengaja atau tidak, jumlahnya genap 44. Ini jelas kode tanda sial bagi tak hanya warga Jakarta, tapi bagi rezim Anies sendiri. 44 itu kode keras kematian cuy, dan sialnya dipatenkan pula. Memang terlihat ada bau cocokologi mungkin dalam pikiran pembaca, tapi di satu sisi fenomena ini menjadi kenyataan. Angka 44 itu dalam kepercayaan Tionghoa yang sudah berakulturasi dalam budaya Jakarta jelas bukan angka keberuntungan. Dalam bahasa Mandarin, arti dari angka 4, Si, adalah kematian. Maka ketika angka tugu peti mati itu dibuat 44, maka jelas itu adalah double kill dalam game yang legend. Inilah angka horor yang sangat menakutkan dan itu tak hanya menghantui tapi sudah menjadi realita. Lihat saja di Wisma Atlet para pasien terus bertambah. Seorang rekan mengupdate bagaimana sejak dia menghuni di sana 2 minggu lalu. Area di lantainya terus bertambah, kedatangan pasien baru. Belum lagi penggali kuburan yang harus bekerja lembur sampai malam hari karena banyak jasad yang harus diurus dan segera untuk dikebumikan. Di satu sisi Gubernur DKI membawa rezeki bagi para pembuat peti mati. Tapi jelas bagi yang hidup ini bukan kabar baik. Masyarakat terus dihantui dengan dampak dari wabah ini yang tak mengenal usia dan stamina seseorang. Bahkan ada runner atau bekas atlet yang kena, atau ada yang tajir dan sekelas pejabat dan dilayani dengan fasilitas lengkap, tapi toh melayang juga. Angka kesembuhan memang bertambah, tapi jumlah korban positif hari ini meroket sampai 4.000 lebih. Belum lagi banyak yang belum terdeteksi. Jakarta terutama menjadi sumber atau klaster penyebaran ke segala penjuru. Mulai dari klaster perkantoran, klaster rumah ibadah, klaster keluarga, dan bahkan yang meningkat saat ini adalah klaster di kantor pemerintah khususnya kantor dinas DKI.
Tersiar kabar banyak kantor dinas yang tetap buka sedangkan jumlah korban ditutupi. Para pimpinan dinas di era Anies terus menutupi kasus sedangkan protokol kesehatan dipandang remeh. Lihat saja Gubernur Anies dengan almarhum Sekda berbincang dengan jarak dekat tanpa menggunakan masker. Mereka melihat para pejabat nomor 1 atau pejabat balai kota itu adalah panutannya. Maka ketika para pejabat balai kota begitu santai dalam menghadapi COVID-19, maka bawahannya pun pasti akan mengikuti. Tak heran korban demi korban terus berjatuhan dan itu membuat netizen jadi tegang ketika mengecek berita saat ini. Maka paripurna sudah horor di DKI. Akibat kampanye ayat dan mayat, maka pada ujungnya di masa pandemi yang gelombangnya gak jelas di negara kita korbannya terus bergelombang berjatuhan. Anies sebagai gubernur ikut mematenkan realita ini dengan mendirikan Tugu Peti Mati sebagai tanda kiamat sudah dekat. Dengan memasang 44 tugu peti mati, maka dia seolah menunjukkan keberhasilan pasukan corona yang menjemput warga DKI. Mengerikan, atau lebih dahsyat lagi, kondisi di Jakarta sekarang makin mengerikan. Gubernur yang gagal paham menangani dari awal dan tetap tak berubah dalam menyikapi kondisi ini. Satu hal yang positif adalah dia memang memberlakukan pengetatan, tapi sudah rada terlambat. Begitulah horor DKI dalam seri Kiamat Sudah Dekat dengan sutradara AB. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman cworld.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio.